Motif rapi di selembar kain, dipotong 3 untuk si kecil. Mari kita pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Saya Pastor Petrus Suharjono SY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa yang pertama, Rabu 14 Januari 2025. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itulah aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih ada di dalam kandungan. Kita juga doakan mereka yang masih di bangku pendidikan, dan bagi yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan, dan juga teman hidup yang tepat, kita juga doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga mereka yang sudah meninggal berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus, ajakan yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, supaya mari kita pergi ke tempat lain, karena untuk itulah aku telah datang dan diutus untuk mewartakan Injil. Menjadi gambaran bagaimana sikap konsistensi dan kesetiaan Yesus akan tugas perutusan yang diembannya dari Bapa.
Meskipun banyak orang mengeluh-elukan, banyak orang membutuhkan, banyak orang ingin tetap bersama dengan Yesus, tetapi Yesus tidak terhalangi, Yesus tidak tertawan, Yesus tetap lepas bebas untuk mewujudkan tugas perutusan, yaitu mewartakan Injil ke segala makhluk. Dan kiranya bahwa itu menjadi refleksi, menjadi gambaran kehidupan kita. Kita yang kadang-kadang tersandera oleh hal-hal duniawi, yang kadang-kadang menghambat, yang kadang-kadang menghalangi visi, misi, tugas perutusan kita untuk terus bertumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi yang baik, untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan kiranya bahwa pengalaman keseluruhan kehidupan kita adalah hal yang perlu untuk terus kita refleksikan, kita maknai, kita perjuangkan di dalam hidup kita. Bahwa tentu saja pengalaman-pengalaman kehidupan, peristiwa-peristiwa kehidupan, hal-hal biasa yang kita lakukan dalam rutinitas kita memang perlu untuk terus kita tekuni. Tetapi semoga kita cukup berani untuk mengambil jarak, untuk berani memiliki semangat lepas bebas, memiliki kesiapsediaan untuk terus melaksanakan apa yang menjadi tugas dan prioritas kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus, sebagai utusan-utusan Tuhan, sebagai nabi-nabi cinta kasih dan pelayan perdamaian di zaman ini. Semoga kita tidak terkungkung, semoga kita tidak tersandra oleh hal-hal yang kurang penting, oleh hal-hal yang kurang perlu di dalam kehidupan kita. Tentu saja ini memerlukan sebuah keteguhan hati, kemantapan batin, dan juga kedalaman rohani. Dan persis itulah yang dibuat oleh Yesus ketika semua orang masih mungkin nyenyak tidur karena masih gelap, masih pagi-pagi. Tetapi dia sudah pergi ke tempat yang sunyi dan akhirnya disusul oleh para murid, didatangi oleh para murid dan diberitahu bahwa semua orang mencari dia. Dia berdoa, dia membina relasinya dengan Bapa, dia membina kesatuannya dengan Bapa. Dan kiranya pula kita semua telah diajari dan kita menyadari bahwa kehidupan doa, kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita perlu juga terus untuk diperjuangkan, diupayakan. Kedekatan kita dengan Tuhan perlu terus untuk kita kembangkan, supaya kita sendiri memiliki kesadaran yang cukup akan tugas perutusan panggilan kita. Tetapi di sisi lain kita diajak untuk senantiasa teguh dalam setiap tugas dan juga tanggung jawab kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.